Mengalah untuk membayar ganti rugi pada Irfangi dan sejumlah mantan pasiennya. Benarkah ini upaya Guntur Bumi untuk bisa lepas dari jeruji penjara? Pihak keluarga Olga Syaputra menyayangkan beredarnya kabar Olga meninggal dunia. Lantas seperti apa kondisi Olga sebenarnya? Artis berinisial YR ditangkap karena terbukti positif menggunakan narkoba. Siapakah YR sebenarnya? Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Caca Takya bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Setelah 1 pekan mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, Guntur Bumi akhirnya menyanggupi membayar ganti rugi kepada beberapa mantan pasiennya, termasuk mengembalikan uang sekitar 76 juta rupiah kepada Irfangi. Dan kemarin Irfangi pun langsung mencabut laporannya terhadap Guntur Bumi. Lantas benarkah ini sinyal akan adanya perdamaian antara mantan pasien dengan Guntur Bumi? Pemirsa, kita simak liputannya berikut ini. Sudah lebih dari 1 minggu, Guntur Bumi merasakan kehidupan di balik jeruji besi rumah tahanan Polda Metro Jaya. Jika sebelumnya ia ngotot bahwa uang para pasiennya sudah disalurkan untuk kegiatan amal, maka di titik inilah Guntur Bumi alias Susilo Wibowo akhirnya luluh dan bersedia mengembalikan uang mereka. Irfangi, mantan pasien Guntur Bumi yang mengaku mengalami kerugian hingga 76,2 juta rupiah, bahkan telah menunggu sejak pagi untuk bisa bertemu dengan Guntur Bumi. Ia rela mencabut tuntutannya jika semua uang yang ia berikan dikembalikan. Saya tadi pagi ingin ketemu dengan UGB sendiri. Melalui penyidiknya sudah disampaikan keinginan saya. Tadi sudah disampaikan dari UGB menyampaikan ke penyidik. Saya nanti dapatnya berapa dari sana, kalau masih kurang lapor lagi ke UGB gitu. Semua uang dikembalikan. 76 itu? Iya, 76,2 juta karena itu kan caranya dengan batil. Kalau dulu caranya dengan benar ya saya nggak nuntut gitu. Ya kekeluargaan lah, maksudnya ya secara kekeluargaan. Kalau sudah dibayar ya secara keluargaan ya terserah nanti prosesnya gitu. Ya bisa nggak nuntut lagi. Tidak ada lagi perdebatan alot. Irfangi langsung mendapatkan uang senilai 76,2 juta rupiah secara cash dari Guntur Bumi sebagai bentuk ganti rugi. Usai menerima uang tersebut, ia juga langsung mencabut tuntutannya di Polda Metro Jaya. Secara hukum, ia memang tak lagi memiliki urusan hukum dengan Guntur Bumi. Namun secara moral, Irfangi masih merasa perlu memastikan agar Guntur Bumi tak mengulangi perbuatannya yang ia anggap sebagai pelecehan agama. Ia berencana mendatangi MUI dan meminta kejelasan tentang praktek pengobatan milik Guntur Bumi. Pencabutan. Iya, ini surat pencabutan. Ya. Tadi dari pihak keluarga pesan setelah dibayar lunas semuanya 76,2 juta itu sudah perdamaian, tidak ada nuntut lagi, tidak ada tuntutan lagi. Jadi minta dicabut laporannya gitu, dalam perkara penipuan ini. Uang tadi di cash. Tadi udah saya serahkan ke istri saya di belakang tadi. Secara kekeluargaan sih saya ikhlas saja. Yang penting UGB secara moral itu sudah down, dia udah sudah down. Dia seorang ini kan penyandang ustadz itu, malu lah kalau ustadz itu melakukan. Mestinya dia bukan ustadz karena dia nggak ngajar.
hanya nggak tahu kok pakai di sana ustadz. Ustadz mesti kan yang ceramah segala macam, dia nggak ceramah, guru, dia bukan guru, dia paranormal. Ini pun nanti saya masih melanjutkan yang ke MUI, dia benar-benar bikin surat nggak untuk menyetop ini UGB, tidak buka lagi. Jadi saya akan kawal, saya akan tanya follow up yang ke MUI. Tidak hanya kepada Irfangi, Guntur Bumi juga berniat mengganti uang para mantan pasiennya yang lain. Padahal dari 48 mantan pasien yang mempercayakan kasus mereka kepada pengacara Kris Samsiwu, tercatat kerugian senilai 1,2 miliar rupiah. Lantas, benarkah Guntur Bumi sanggup mengembalikan seluruh uang yang pernah dibayarkan oleh pasien-pasiennya? Dan benarkah Guntur Bumi sedang berupaya terbebas dari jeratan hukum dengan mengembalikan uang para pelapor? Yang sudah dinegosiasikan dengan kami megang sekitar 48 korban. Ya, 48. Total 1,2 M. Yang dikembalikan nanti ada berapa tahap? Yang pasti tahap pertama sudah diberikan untuk hari ini. Yang pasti semua permasalahan pada prinsipnya harus diselesaikan. Mau selesai itu setelah atau pasca maupun pra daripada pelaporan itu adalah bagian daripada pekerjaan kami. Alasan-alasannya, ya tentunya beliau punya alasan sendiri. Apakah untuk menghindari dari jalan hukuman ini? Semua yang namanya hukum itu tetap pada prinsipnya ada beberapa hukum yang sekalipun ada perdamaian dia akan tetap jalan, ya tetap ada. Terus tapi proses daripada penyelesaian supaya tidak berjalan tetap ada mediasi, makanya malam ini kami datang, ya tadi sudah dijelaskan oleh rekan Kris, ya ini bagian daripada untuk win-win solusi. Banyak orang-orang yang bersengketa dan melaporkan kepada polisian kemudian disidik, ya sebuah perdamaian bisa saja terjadi, namun itu nantinya bisa saja nanti dilampirkan dalam perkara, ya tetap disidangkan, nanti hakim yang menimbang dengan adanya perdamaian ini apa putusannya. Bukan Guntur Bumi saja yang harus menanggung akibat dari perbuatannya. Sang istri Puput Melati yang sedang hamil muda mau tak mau ikut mendapatkan tekanan lantaran kasus yang menjerat suaminya. Tetapi mantan penyanyi cilik ini tampak tak ingin larut dalam kesedihan. Ketika Guntur Bumi masih dalam tahanan, Puput justru tetap menjalani rutinitasnya. Puput terlihat hadir mengikuti sebuah pengajian. Umi aja tuh ya kok. Umi aja ya kok. Pokoknya saling berbagi aja gitu. Doain aja. Doain aja. Supportnya kita sih paling bilang sama Umi Puput, semakin orang itu diuji semakin tinggi imannya. Mudah-mudahan dengan ujian ini nggak menjadi kalau orang kadang-kadang perempuan itu kayak tulang yang bengkok tadi ya, tulang rusuk yang bengkok. Kalau terlalu dimanjain ntar dia malah jadi bengkok, terlalu dipecahkan atau terlalu dikerasin juga tadi patah. Dia aku bilang ya udahlah, Put jalanin aja, toh Allah Maha tahu. Itu aja sih jawabannya. Kalau bahasa kita suka bercanda, kalau kita berdoa, ya Allah kau tahu yang ku mau gitu ya. Gitu aja sih. Meninggalkan kisah dari Guntur Bumi, sesaat lagi ada kabar dari Olga Syaputra. Seperti apa kondisi Olga kini? Tunggu was-was setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah Olga udah membaik. Billy Syaputra akhirnya kembali ke tanah air setelah beberapa hari berada di negeri singa Singapura. Sejak sang kakak Olga Syaputra jatuh sakit, Billy memang tak pernah pergi dari sisi Olga. Apalagi setelah presenter kocak itu terbang ke Singapura lantaran kondisinya tak kunjung membaik. Sekembalinya Billy tentu bersama dengan kabar terbaru Olga pasca mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit. Benarkah kondisi Olga yang sempat mengkhawatirkan kini telah melewati masa kritis dan sudah dipindahkan dari ruang ICU? Alhamdulillah berkat doa kalian, berkat doa pemirsa yang ada di rumah, berkat doa fans-fansnya Olga, alhamdulillah Olga udah
Udah membaik. Ya proses pemulihan lah, proses penyembuhan, proses obat-obatan gitu. Masih di ICU? Udah di ruangan. Berarti udah bisa dijenguk ya? Tergantung dari manajer. Kan semua kan Billy limpahkan ke manajer. Ya proses penyembuhan Olga lah, yang pasti Billy selalu ada. Pokoknya intinya Billy selalu ada di samping Olga. Insya Allah kalau Billy bisa. Kapan? Makanya Billy, alhamdulillah, Billy juga di Jakarta kan punya kewajiban kerja. Jadi makanya Billy tinggal yoga karena yoga udah alhamdulillah. Kabar yang dibawa Billy tentang kakak tercinta tentu sedikit mengobati rasa penasaran publik tentang Olga Syaputra. Apalagi sempat berhembus kabar bahwa Olga meninggal dunia. Alasan kepergian Olga ke Singapura pun menjadi tanda tanya besar seberapa parah sakit Olga hingga tak bisa ditangani dokter di Indonesia. Biar lebih banyak istirahat, biar kayak gitu kan. Kalau di sini kan bukan berarti nggak boleh jenguk. Kalau di sini kan temennya Olga tahu sendiri, orang yang sayang sama Olga tahu sendiri. Takutnya kalau di sini jenguk-jenguk Olga nanti juga, ya satu lebih fokus. Dan kalau misalnya temennya kesini kan ntar Olga otomatis diajak ngobrol dan Olga juga ngobrol, jadi nggak banyak istirahat takutnya gitu loh, makanya dirujuk. Tanggapannya sebagai keluarga sebenarnya jujur sedih, tapi kan mudah-mudahan nggak apa-apa. Itu semua udah, itu kan dari orang-orang yang ya manusia sih, nggak ada yang pro ada yang kontra. Jadi keluarga tanggepinnya ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemberitaan yang itu suatu doa untuk kebaikannya Olga, suatu doa untuk kesembuhannya Olga, itu aja sih. Terbaring tak berdaya lantaran penyakit radang selaput otak, setidaknya mampu membuat Olga menyadari cinta yang berlimpah untuk dirinya. Bukan saja dari keluarga, kepedulian para sahabat dan fans tak henti-hentinya mengalir. Kini setelah 1 pekan di Singapura dan rehat sementara dari jagat hiburan, Olga benar-benar sedang dirindukan. Pasti dong, apalagi Tara, apalagi Chan, apalagi Billy, siapapun itu orang yang ada di Indonesia udah pasti merindukan yoga, apalagi fans-fansnya Olga. Intinya buat semua sekali lagi minta doanya, terima kasih juga yang udah ngedoain yoga sampai sekarang. Alhamdulillah buat fans-fansnya, buat pemirsa yang ada di rumah, siapapun itu orangnya, terima kasih banyak. Billy sebagai adik dan perwakilan dari keluarga, terima kasih sebanyak-banyaknya. Memantau perkembangan Olga dari tanah air membuat beberapa sahabat tak sabar ingin terbang ke Singapura dan melihat sendiri kondisi kesehatannya. Meski hal tersebut terlebih dulu harus mendapat izin dari manajer Olga. Dari awal pertama kali dia penyembuhan dengan menggunakan alternatif dan sebagainya, kita dalam hati kita, ya saya, istri saya sangat-sangat intens, sangat peduli. Ayo, selain alternatif juga lebih ke kedokteran apa segala macam, tetapi dia ada worry, ada takut dan sebagainya. Nggak apa-apa asal tuntas, tapi ini nggak tuntas gitu, itu yang terjadi. Jadi sangat disayangkan. Terus pada saat kemarin saya baru ibadah umroh, baru pulang dengar bahwa dia dirawat di Singapura gitu. Makanya insya Allah kalau tidak ada halangan minggu ini atau minggu depan saya secara pribadi datang ke sana. Satu, memberikan spirit, kedua memberikan semangat ya, terus ketiga dia kan butuh pendamping yang bukan hanya sekedar mau datang aja, tetapi juga bisa silaturahmi. Karena buat saya silaturahmi, bicara, sentuhan-sentuhan dengan penuh sayang, penuh kasih, itu juga memberikan pengobatan yang secara psikologis mempengaruhi. Kasihan juga nanti kalau misalnya rame-rame, takutnya juga Olganya karena dia sensitif, cepat nangis apa segala. Saya takutnya dia drop juga kalau banyak orang segala macam. Ini kan juga masih komunikasi sama Vera. Lihat-lihat orang dulu siapa yang diajak. Saya sih melihatnya seperti itu. Insya Allah saya menengok mertua saya, tapi kalau sempat, kalau boleh, kalau bisa. Cinta dari Billy masih sakit. Ya, tapi emang nggak bisa dijenguk itu karena apa? Katanya masih di ICU, nggak bisa dijenguk. Memang kalau aku nunggu kabar kalau dari Mbak Vera manajernya udah bisa dijenguk, nanti kita mau berangkat ke Singapura. Okay. Sampai selama memang masih belum, nggak usah dijenguk dulu karena kan nggak bisa masuk juga, biar istirahat dulu gitu.
Meninggalkan kisah Olga Syaputra, sesaat lagi ada kisah dari artis berinisial YR yang positif menggunakan narkoba. Siapakah YR sebenarnya? Simak was-was setelah jeda berikut. Ya, kalau inisialnya saya sebut YR. Badan Narkotika Nasional dikabarkan kembali menangkap pengguna narkoba dari kalangan selebritis. Hal tersebut terjadi dalam razia yang dilakukan di tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Selatan yang berhasil menggiring 13 orang yang diduga mengkonsumsi narkoba. Sayang, BNN belum membuka identitas YR, artis yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Yang mana pada kegiatan di minggu dini hari tadi, kemarin maaf, itu kita lakukan termasuk kita lakukan preventif kepada dua tempat hiburan malam, ya, itu tentunya. Yang terindikasi yang kita duga mengkonsumsi daripada narkotika, ya, maupun psikotropika, ya, itu ada kurang lebih 13 orang. Ya, kalau inisialnya saya sebut IR. Sekali lagi dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika, petugas BNN memiliki waktu 3 kali 24 jam dan juga bisa diperpanjang 3 kali 24 jam. Khususnya untuk meyakinkan apakah seseorang sebagai pengkonsumsi atau terlibat pada jaringan sindikat dan lain sebagainya. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan secara mendalam, yang pasti BNN sedang melakukan kegiatan itu. Kita juga sama-sama bersabar lah, kita menunggu prosesnya, jangan cepat-cepat. Nanti kalau jangan sampai kita sudah sebutkan ternyata dia tidak hasilnya tidak lain dengan yang sesuai, ini pasti kita menghormati yang namanya asas praduga tidak bersalah. Selamat malam, Om. Om, saya bisa jelasin semuanya, tapi saya butuh waktu lama buat cerita. Film terbaru Raditya Dika mendapat sambutan luar biasa. Hal ini terlihat dari para pemain film Marmut Merah Jambu yang mengunjungi kota Bandung untuk menyapa penggemar. Kedatangan mereka membuat geger ribuan fans yang sudah menunggu dari pagi. Setauku cinta itu random, tak tahu kapan datang dan dengan siapa. Mengambil judul yang sama dengan novel larisnya, Marmut Merah Jambu menceritakan tentang kisah cinta Raditya Dika ketika duduk di bangku SMA. Akting apik dan juga pesona aktor muda Christopher Newland sanggup membuat para gadis Bandung berteriak histeris. Halo semuanya. Oke, kamu mau nanya sama siapa? Halo semuanya, sekarang kita lagi ada di BIP Bandung Indah Plaza. Bisa dilihat suasananya rame banget di belakang. Mereka ini habis nonton apa? Film kita ya? Yoi. Pokoknya jangan lupa saksikan Selamat malam, Om. Lo, apa kabar nih? Foto
tuh nggak butuh apa-apa lagi. Lo cuma tinggal ngomong jujur sama dia. Dulu kita nggak pernah bisa mecahin kasus ini. Ini Cindy aja nggak bisa pecahin kan? Woi, coba. Usai sudah perjumpaan kita kali ini. Pemirsa jangan lupa saksikan terus Was-Was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi. Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Gadis pemilik darah suci itu terlahir di daerah ini. Coba gue pengen lihat cewek cantik loncat kayak gimana. Kenapa gue ditampar sama lu lagi sih? Darah suci. Tunggu apa lagi? Kita culik. Lo siapa sih sebenarnya? Ada yang aneh. Ya iyalah ada yang aneh. Berhenti berhalusinasi, oke? Gue harus cari tahu siapa Tristan sebenarnya.